Pada zaman dahulu di Pulau Bali, terdapat seorang Brahmana yang sangat kuat, dia bernama Siddhi Mantra. Sang Bantara Sang Hyang Widya atau Batara Guru dari Brahmana memberikan hadiah yaitu harta dan seorang istri yang cantik. Batara Guru berucap, "Brahmana, akan aku berikan kau harta dan seorang wanita untuk kau jadikan pendamping hidupmu." Brahmana menjawab, "Baiklah Guru, terima kasih atas apa yang kau berikan kepadaku. Aku akan patuh dan akan melaksanakan apa yang Batara Guru perintahkan." Pada akhirnya Brahmana menikah atas nasihat dan saran yang diberikan oleh Batara Guru. Setelah beberapa tahun menikah, Brahmana dan istrinya dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Manik Angkeran. Semakin hari Manik Angkeran semakin tumbuh menjadi pemuda yang berwajah tampan. Manik Angkeran juga menjadi pemuda yang pandai. Tetapi sangat disayangkan, Manik Angkeran memiliki kebiasaan yang buruk. Manik Angkeran suka berjudi. Tidak hanya itu, Manik Angkeran juga sering kalah saat bermain judi. Manik Angkeran berucap, "Sial, lagi-lagi aku kalah. Bagaimana ini? Aku sudah tak ada lagi harta untuk taruhan berjudi." Kemudian Manik Angkeran dipaksa untuk menempatkan barang-barang milik orang tuanya sebagai taruhan. Manik Angkeran juga tidak malu untuk berhutang, hanya untuk taruhan berjudi. Pada suatu hari, Manik Angkeran tidak mampu membayar hutang dari kebiasaan berjudi. Manik Angkeran kemudian meminta bantuan ayahnya Siddhi Mantra. Manik Angkeran berkata, "Ayahanda, bisakah Ayahanda membantuku untuk melunasi hutang-hutangku?" Siddhi Mantra menjawab, "Wahai anakku, kapan kau akan berhenti bermain judi? Kebiasaanmu itu hanya akan membawamu ke dalam kesengsaraan." Manik Angkeran, "Maafkan hamba, Ayahanda." Siddhi Mantra, "Baiklah, aku akan menolongmu." Pada akhirnya Siddhi Mantra berpuasa dan berdoa memohon bantuan para dewa. Tiba-tiba, Siddhi Mantra mendengar suara goib, "Wahai Siddhi Mantra, ada harta yang dijaga oleh seekor naga. Naga itu bernama Naga Besuki di kawah Gunung Agung. Wahai Siddhi Mantra, pergilah kamu ke sana dan minta naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunia." Setelah Siddhi Mantra selesai berpuasa dan berdoa, Siddhi Mantra mengikuti petunjuk dari bisikan goib. Suatu ketika Siddhi Mantra pergi ke Gunung Agung. Walau banyak hambatan dan rintangan, Siddhi Mantra tetap kukuh melanjutkan perjalanannya ke Gunung Agung. Ternyata Siddhi Mantra mampu mengatasi semua hambatan selama perjalanannya. Sampailah Siddhi Mantra di kawah Gunung Agung. Siddhi Mantra duduk bersemedi lalu membaca mantra untuk memanggil Naga Besuki. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Naga Besuki keluar. Naga Besuki berkata, "Kenapa kau memanggilku? Ada perlu apa kau jauh-jauh datang kemari?" Siddhi Mantra menjawab, "Maafkan aku, yang telah mengganggumu. Aku ingin meminta bantuan. Aku ingin meminta harta, untuk melunasi hutang-hutang anakku. Setelah aku berpuasa dan berdoa, aku diberi petunjuk untuk menghadap Naga Besuki." Naga Besuki menjawab, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan." Tiba-tiba saja Naga Besuki menggeliat. Dari sisik-sisik Naga Besuki keluarlah emas dan berlian. "Apakah ini cukup untukmu?" Siddhi Mantra menjawab, "Terima kasih atas pemberian harta emas dan berliannya, ini sudah lebih dari cukup." Setelah Siddhi Mantra mendapatkan apa yang ia inginkan, Siddhi Mantra bergegas pergi dan pulang. Setibanya Siddhi Mantra di rumah, ia bergegas menemui Manik Angkeran anaknya. Siddhi Mantra berkata, "Anakku, ini aku mendapatkan emas dan berlian. Emas dan berlian ini semuanya akan aku berikan kepadamu, tetapi berjanjilah padaku setelah hutang-hutangmu lunas jangan kau berjudi lagi." Manik Angkeran menjawab, "Baiklah Ayahanda, aku akan segera melunasi semua hutangku ini." Ternyata Manik Angkeran tidak berhenti berjudi. Bahkan Manik Angkeran menghabiskan semua harta yang diberikan oleh ayahnya. Sialnya, Manik Angkeran kalah berjudi. Tidak lama setelah itu, Manik Angkeran kembali meminta bantuan ayahnya. Manik Angkeran bertanya, "Maaf Ayahanda, semua emas dan berlian apa yang diberikan Ayahanda kepadaku telah habis. Apakah hamba boleh meminta harta lagi kepada Ayahanda?" Siddhi Mantra menjawab, "Apa, kau menghabiskan untuk berjudi lagi?" Dengan perasaan kecewa Siddhi Mantra menolak permintaan dari anaknya.
Setelah ditolak, Manik Angkeran berusaha mencari tahu emas dan berlian yang didapat oleh ayahnya. Dari mana ayahku mendapatkan emas dan berlian, ucap Manik Angkeran. Tidak lama kemudian, Manik Angkeran mengetahui emas dan berlian ternyata diperoleh dari Gunung Agung. Manik Angkeran tahu bahwa untuk sampai ke sana, aku harus membaca mantra. Manik Angkeran bertanya dalam hati, bagaimana aku ke sana? Aku tak tahu mantra dan doa sebagai petunjuk pergi ke Gunung Agung. Akhirnya Manik Angkeran mencuri sebuah bel milik ayahnya. Saat ayahnya tertidur, Manik Angkeran mencuri. Pergilah Manik Angkeran ke Gunung Agung. Setelah sampai, Manik Angkeran menyembunyikan bel. Dengan rasa ketakutan, Manik Angkeran bertemu dengan naga Basuki. Manik Angkeran bertanya dengan tubuh bergetar, wahai naga, bisakah kau memberikan emas dan berlian kepadaku, seperti kau memberikan kepada ayahku? Naga Basuki menjawab, baik, aku akan berikan kepadamu, tapi ingat kau harus berjanji padaku untuk tidak berjudi, ubahlah sifat burukmu itu. Hukum karma akan berlaku bagimu. Kemudian naga Basuki memberikan emas dan berlian. Manik Angkeran takjub melihat emas dan berlian di hadapannya. Niat jahat muncul dari hatinya. Manik Angkeran yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak emas dan berlian dari sisik naga Basuki. Kemudian Manik Angkeran menebas ekor naga Basuki. Ketika naga Basuki membalikkan tubuhnya untuk kembali ke sarangnya. Setelah menebas ekor naga Basuki, Manik Angkeran bergegas melarikan diri dari tempat Gunung Agung. Dengan ketakutan, Manik Angkeran berlari. Ternyata Manik Angkeran tidak mengetahui jika naga Basuki adalah makhluk yang sangat kuat. Mengetahui perbuatan dari Manik Angkeran, sang naga langsung berbalik menyerang Manik Angkeran yang berusaha kabur. Lalu naga Basuki menjilat kaki Manik Angkeran di tanah. Seketika Manik Angkeran langsung terbakar menjadi abu dan meninggal seketika. Terdengar kabar kematian Manik Angkeran ke Sidi Mantra, Sidi Mantra menjadi sangat sedih kehilangan anaknya. Sidi Mantra menemui naga Basuki dan memohon. Sidi Mantra bertanya, naga Basuki, maafkanlah kesalahan anakku yang serakah. Aku bersedih harus kehilangan anakku. Mohon ampun, hidupkanlah anakku. Manik Angkeran. Naga Basuki menjawab, baiklah, kalau itu permintaanmu, aku akan menghidupkan anakmu lagi. Tetapi kau, Sidi Mantra, kembalikan ekorku seperti semula. Sidi Mantra, baiklah, aku akan mengembalikan ekormu dan menyembuhkan agar ekormu agar dapat normal kembali. Dengan kekuatan Sidi Mantra, akhirnya mengembalikan ekor naga Basuki menjadi utuh kembali. Naga Basuki segera mengabulkan permintaan dari Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Manik Angkeran meminta maaf kepada ayahnya dan juga pada naga Basuki. Ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dan sifat buruknya lagi. Sidi Mantra tahu bahwa putranya telah bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, tetapi Sidi Mantra memutuskan bahwa tidak bisa hidup bersama dengan Manik Angkeran, anaknya yang disayangi. Sidi Mantra berkata, kamu harus memulai hidup baru. Manik Angkeran, bertobatlah dan berjanjilah pada ayahmu ini. Sambil meneteskan air matanya, Sidi Mantra pergi menghilang di hadapan putranya. Di tempat Sidi Mantra berdiri muncul sebuah sumber air yang mengalir semakin besar seperti laut. Dengan kekuatan goib, Sidi Mantra membuat garis yang memisahkannya dengan putranya. Kisah ini adalah awal mula terjadinya Selat Bali, yang memisahkan antara Pulau Bali dari Pulau Jawa.